Praktik-praktik baik pencegahan siswa putus sekolah. Bappenas 2020 menyatakan bahwa terdapat 4,3 juta atau 7,9% penduduk usia sekolah atau 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak bersekolah dengan jumlah terbesar 3,1 juta berada pada jenjang pendidikan menengah. Anak tidak sekolah atau ATS meliputi anak yang tidak pernah berada di satuan pendidikan atau tidak bersekolah, putus sekolah dalam proses penyelesaian jenjang sekolah tertentu, dan putus sekolah pada saat transisi kenaikan jenjang sekolah. Sementara itu, dampak pandemi COVID-19 menambah kerentanan anak yang sudah berada di sekolah untuk putus sekolah sehingga berpotensi meningkatkan jumlah ATS yang sudah relatif besar. Studi UNICEF tahun 2020 menunjukkan berdasarkan sampel, sebanyak 1% atau 938 anak usia sekolah putus sekolah karena pandemi COVID-19. Direktorat SMA berupaya menekan semakin bertambahnya jumlah siswa yang putus sekolah melalui kolaborasi dengan Pemprov NTB dalam wujud gerakan pencegahan siswa putus sekolah di 43 SMA. Telah teridentifikasi 342 siswa rentan putus sekolah dari total siswa sebesar 14.169 siswa. Terdapat 342 siswa rentan putus sekolah tersebut telah dilakukan pencegahan agar tidak putus sekolah. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pendampingan oleh guru secara intensif pada setiap individual siswa. Upaya pendampingan yang dilakukan guru dan warga sekolah berdasarkan 4 faktor penyebab utama siswa putus sekolah meliputi faktor ekonomi, pernikahan dini atau hamil di luar nikah, kurangnya motivasi dan perundungan atau kenakalan remaja. Faktor ekonomi. Sekolah membebaskan biaya murid yang tidak mampu dengan cara mengajukan usulan ke program Indonesia Pintar atau menggunakan dana BOS. Sekolah menerima pembayaran lewat hasil bumi, kerajinan tangan, dan lain-lain. Lewat program orang tua angkat diharapkan siswa mendapatkan bimbingan dan pembiayaan dari orang tua angkat tersebut. Membentuk gerakan wirausaha yang dijalankan oleh pihak sekolah dan siswa. Faktor pernikahan dini atau hamil di luar nikah. Guru memberikan kunjungan ke rumah, berdiskusi, dan memberikan pandangan bahwa pentingnya bersekolah. Bekerja sama dengan tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk memberi penyuluhan lewat pendekatan agama atau adat. Sekolah mengkampanyekan pentingnya menamatkan sekolah dan membuat peraturan bagi siswa yang menikah dini atau pengarahan bagi siswa yang terlanjur menikah atau hamil di luar nikah. Faktor kurangnya motivasi. Guru memberikan inspirasi dan motivasi melalui figur sukses. Membentuk satgas untuk memberi pendampingan untuk mencari solusi bagi siswa yang bermasalah. Melakukan pendekatan lewat aksi nyata, bukan lewat perintah dan nasihat saja. Memberikan pembelajaran berbasis proyek guna menarik minat belajar siswa sesuai kearifan dan potensi lokal seperti pengembangan budidaya kekayaan laut, memberi bekal untuk menjadi tour guide di pariwisata setempat, atau melakukan pelatihan kecakapan hidup berdasarkan sumber daya alam sekitar. Faktor perundungan atau kenakalan remaja. Menumbuhkan budaya saling menghormati, jiwa yang sportif, sehingga terjalin hubungan baik di lingkungan sekolah. Pendekatan terhadap siswa yang melakukan tindakan indisipliner dengan memberi kesempatan daripada lewat sanksi atau hukuman. Penyelesaian konflik ketika terjadi masalah melalui pembelajaran untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Peningkatan kompetensi mengolah emosi dan kompetensi komunikasi siswa guna meminimalisir perundungan dan kenakalan remaja. Upaya-upaya pencegahan siswa putus sekolah tersebut merupakan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh sekolah.
Praktik-praktik baik tersebut sifatnya unik dan tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, dapat menginspirasi dan memotivasi sekolah di tempat lain yang mempunyai permasalahan yang relatif sama. Mencegah siswa putus sekolah berarti menyelamatkan masa depan mereka untuk terwujudnya kehidupan yang lebih layak dan berkualitas. Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.